Halo sahabat makan baik, selamat datang di podcast kesehatan dan gizi. Halo, selamat datang Pak Teguh. Halo, Udah tahu Mas belum Anta, nama apa acara kita? kabar? Apa namanya? Ini acara dari Makan Baik, namanya podcast pakai Z. Jadi podcast kesehatan Apa dan tuh gizi. kepanjangannya? Wih, podcast mantap sekali. podcast kesehatan dan gizi. Ini nggak tahu ya udah ada belum atau enggak, tapi setahu saya sih belum ada sih apa namanya podcast kayak gini untuk kesehatan. Ya kita ngobrol santai aja sih. Ya sengaja sih kita mau mengundang Bapak buat memperkuat makan baik karena topiknya hari ini tuh tentang klaim gizi, salah satu apa namanya ya, bisnis yang kita jalankan di Makan Baik itu tentang klaim gizi. Cuman ya kita akan ngobrol tentang manfaat klaim gizi dan lain-lain ke depannya. Ya, mungkin perkenalan dulu ya, Teguh. Baik, Ya, silakan Tuh. terima kasih banyak Mas Anta gitu ya. Satu kehormatan bagi saya, Teguh Jati Prasetyo, bisa diberikan kesempatan buat hadir di podcast yang diinisiasi oleh Makan Baik gitu ya. Dan bisa bertemu langsung gitu dengan founder Makan Baik. Saya masih harus banyak belajar nih dengan founder Makan Baik gitu ya sama Mas Anca untuk bisa melakukan karya-karya di bidang gizi. Yap, saya Teguh Jati Prasetyo saat ini sebagai dosen di program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Ya di lokasinya agak di desa sih, tapi mudah-mudahan meskipun lokasinya di desa gitu ya, di daerah kabupaten, tapi tetap bisa mengikuti update perkembangan secara nasional maupun secara global. Gitu sedikit tentang diri saya bapak dari 2 anak, kemudian saat ini saya tergabung di bagian gizi institusi dan food service pada program studi ilmu gizi Universitas Jenderal Sudirman. Fokus Oke, riset jadi saya tentang ya keamanan pangan, hygiene sanitasi, dan juga pengembangan produk pangan. Kurang lebih seperti itu. siap. Jadi sahabat Makan Baik, Pak Teguh ini atau kita panggil Teguh aja ya. Teguh ini adalah seorang dosen di prodi gizi, jadi memang ahli gizi gitu, yang cukup ternama sih di kalangan mahasiswa yang khususnya yang muda-muda gitu, cukup terkenal dan pas banget nih bidang beliau itu tentang food service, keamanan pangan, dan salah satunya akan kita bahas nanti mengenai klaim gizi. Nah, saat ini kan banyak tuh produk-produk yang bermunculan, khususnya produk-produk yang berbau kesehatan, dalam bentuk makanan ya, makanan dan minuman kesehatan. Kalau dari industri mungkin oke lah klaim-klaimnya ya, udah aman gitu kan. Kemudian dari sektor usaha rumah tangga nih, banyak yang mengatakan ini sehat, ini baik. Misalnya kalau saya kan punya anak usia sekitar 2 tahun itu doyan banget makan nugget gitu. Nugget ini ada klaim-klaimnya, ini nuggetnya nugget organik lah, nugget apalah, bergizi lah, dan seterusnya. Tapi sebelum masuk ke situ kita bahas, saya ingin nanya dulu nih, Gu, kira-kira klaim Yap. gizi itu apa sih klaim gizi menurut pakarnya nih? Kebetulan kamu kan pakarnya di food service dan pelayanan makanan dan gizi juga. Ya menurut kamu ini klaim gizi itu seperti apa ya? Mungkin bisa berbagi kepada kita semua. Yap. Jadi kalau kita mengacu terkait dengan definisi klaim sendiri gitu, sebenarnya kita sudah punya regulasi terkait dengan itu. Terutama regulasi ini berkaitan dengan salah satu lembaga yang memang expert atau menangani di dalam bidang pangan seperti itu ya, yaitu dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Nah, klaim ini sendiri oleh BPOM didefinisikan sebagai segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Nah, BPOM sendiri itu sudah melakukan definisi terkait dengan
klaim. Jadi ada beberapa kategori klaim yang telah dibuat dalam suatu regulasi oleh BPOM, tepatnya di Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2016. Ada 3 jenis klaim di sini yang perlu sahabat makan baik itu ketahui. Yang pertama adalah klaim gizi, yang kedua adalah klaim kesehatan, dan yang ketiga adalah klaim lainnya. Nah, untuk klaim gizi sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu klaim dari kandungan zat gizi dan juga klaim dari perbandingan zat gizi. Masing-masing klaim ini memiliki definisi masing-masing gitu ya, yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada di Badan POM. Terus juga di klaim kesehatan itu juga ada 3 klaim juga gitu ya. Yang pertama adalah klaim dari fungsi zat gizi dalam suatu pangan itu, kemudian klaim fungsi dan juga klaim penurunan resiko. Nah, di masing-masing klaim ini tentunya ketika kita sebagai seorang pengusaha ingin mengajukan klaim, maka perlu ada syarat-syarat dan juga ketentuan yang harus dilakukan. Dan itu harus kita penuhi sebelum kita berhak memperoleh klaim dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Khusus untuk klaim gizi sendiri, tadi saya sudah menyampaikan ya. Jadi ada 2 jenis klaim gizi. Yang pertama adalah klaim kandungan zat gizi, yaitu klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi dalam sebuah pangan. Misalkan, pangan ini sebagai sumber protein, pangan ini sebagai sumber kalsium, pangan ini sebagai sumber serat. Kemudian yang kedua adalah klaim dari perbandingan zat gizi gitu ya. Jadi klaim yang diberikan pada satu produk tersebut itu membandingkan kandungan zat gizi dan atau kandungan energi antara 2 atau lebih pangan. Syaratnya adalah diproduksi oleh perusahaan yang sama dan jenis pangannya juga harus sama seperti itu. Contohnya misalkan kurang dari gitu ya, misalkan mengandung ini kurang dari atau ditingkatkan atau lebih dari sekian seperti itu. Jadi dalam pengajuan klaim ini perlu ada syarat dan juga ketentuan yang harus dipenuhi sebagai seorang produsen. Jadi kalau sahabat makan baik sekalian jadi seorang produsen makanan dan ingin mengajukan klaim, maka teman-teman harus mengetahui gitu ya dengan detail klaim apa yang akan teman-teman ajukan, apakah klaim gizi, klaim kesehatan atau klaim lainnya, dan teman-teman juga perlu mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk mengajukan klaim tersebut. Seperti itu kurang lebih. Ya, nyambung dari yang kamu tadi bahas terkait syarat-syarat gitu ya. Sekalian deh, kira-kira kalau mau mengajukan klaim, misalnya nih saya punya usaha gitu kan, punya produk gitu, mau mengajukan klaim gizi itu sebenarnya harusnya seperti apa sih dulu? Misalnya saya harus periksa kah ke mana gitu, kemudian saya harus daftar atau perlu riset atau perlu apa? Kira-kira untuk usaha-usaha yang seperti misalnya saya punya produk itu mau mengklaim itu bagaimana prosesnya alurnya? Ya, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui ketika kita menjadi seorang produsen pangan dan ingin mendapatkan klaim dari Badan POM. Kenapa klaim ini penting gitu ya? Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika makanan kita sudah berklaim, apalagi klaim ini mendapatkan izin gitu ya, ibaratnya dari suatu lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk mengajukan atau memverifikasi klaim tersebut, maka produk kita bisa dijamin keamanannya gitulah kurang lebih ya. Nah, apa aja sih yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mengajukan klaim kandungan gizi atau klaim tertentu pada produk pangan yang kita jual? Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku, di antaranya adalah kita perlu untuk mengisi beberapa formulir gitu ya. Dalam regulasi Kepala Badan POM itu sudah jelas tahapan-tahapannya. Ada 2 formulir yang perlu kita isi. Yang pertama adalah formulir A gitu ya, di mana di dalam formulir tersebut terdiri atas semacam deskripsi gitu ya.
siapa yang melakukan permohonan, namanya siapa, jabatannya sebagai apa, kemudian bertindak atas nama badan usaha, punya siapa, namanya apa, alamatnya di mana, kemudian kontak yang bisa dihubunginya kemana, kemudian juga dijelaskan juga dalam formulir tersebut spesifikasi data dari produk pangan yang akan diajukan klaimnya. Seperti misalkan nama jenisnya apa, kemudian nama dagangnya apa, berat berat atau isi bersihnya berapa, kemudian juga komposisinya ada apa saja. Terus juga kira-kira dalam pangan tersebut itu ada nggak sih nama komponen pangan yang ditambahkan atau ada struktur kimia tertentu kayak gitu ya. Kemudian apa sih tujuan dari penambahan atau pengurangan bahan pangan atau komponen tertentu tadi. Terus juga kira-kira klaim apa sih yang akan diajukan di dalam produk tersebut, apakah klaim sumber zat gizi, apakah klaim perbandingan zat gizi atau klaim fungsi gizi atau klaim lainnya. Kemudian kira-kira bagaimana proses produksinya, kemudian juga bagaimana sih kira-kira regulasi gitu ya komponen pangan atau klaim tersebut di jenis yang sama pada pangan yang sama berlaku gitu ya di berbagai negara. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah metode dan hasil analisis dari komponen pangan tersebut pada produk akhirnya itu seperti apa sih jadinya. Terus juga bagaimana sejarah penggunaan komponen atau bahan pangan tersebut sebagai pangan. Nah, ini perlu kita isi, perlu kita lengkapi gitu ya. Ini di form A. Kemudian di form B-nya, di situ juga tercantum atau kita harus mencantumkan bukti dan atau referensi ilmiah yang ada gitu ya. Seperti misalkan judul dokumen atau jurnalnya apa, kapan dipublikasikan, penulisnya siapa, kemudian dipublikasikannya di mana, apakah jurnal nasional, internasional, atau di majalah tertentu, atau di suatu website tertentu yang kredibel, gitu ya tentunya ya. Kemudian ringkasan informasi yang kita harapkan yang mendukung produk yang ingin kita ajukan klaimnya itu seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah beberapa tahapan atau formulir yang perlu untuk diisi. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapannya adalah sebagai seorang pemohon, pertama kita harus tadi pengajuan permohonan dengan melengkapi berkas-berkas tadi gitu ya. Setelah berkas-berkasnya lengkap, ada semua, kemudian baru akan diperiksa kelengkapannya oleh Badan POM. Setelah itu akan dikaji oleh tim penilai atau tim ahli, kemudian dari situ kemudian akan keluar rekomendasi atau hasil kajiannya, dan terakhir itu nanti akan ada surat persetujuan atau penolakan atau tambahan data atau klaim yang memang perlu diperbaiki berdasarkan hasil review dari tim ahli tadi. Berapa lama kira-kira? Kalau di peraturan Badan POM itu maksimal akan bisa terselesaikan klaim tersebut selama 180 hari kerja. Jadi cukup cukup panjang Lama juga ya, ya prosesnya panjang ketika juga. ingin mendapatkan klaim tersebut seperti itu. Ya. Jadi Itu memang kalau bisa uh, agar produk kita mendapatkan klaim yang kredibel gitu ya dari ya, ya, Badan betul, POM. betul, betul. Jadi memang prosesnya cukup panjang dan juga banyak syarat-syarat yang harus dilengkapi. Mungkin juga harus periksa ke laboratorium, ya kan produk kita itu mengandung Betul, apa. Ya, betul. pokoknya banyaklah yang diperlukan gitu kan. Jadi Yap, terkait hal ini juga gue apa namanya, ya kita kan banyak restoran, banyak rumah makan, juga mm-mm, banyak mm-mm. banyak ya banyak warung-warung gitu kan, dan itu tidak semuanya ya mungkin tidak mengklaim gizi, tapi ya setidaknya minimal dia bisa menampilkan apa saja sih estimasi kandungan gizi yang ada di dalamnya gitu kan. Misalnya Betul, jumlah total kalori atau zat gizi makro. Namun pada kenyataannya itu nggak ada gitu kan. Jadi kita juga agak kesulitan. Misalnya mau makan ke sebuah restoran itu nggak dicantumkan. Padahal kalau dicantumkan itu mungkin sangat bagus ya. Nah, menurut kamu nih sebagai ahli gizi, sebagai dosen gizi terkait dengan usaha-usaha yang memproduksi makanan, catering, kemudian restoran yang kecil ataupun
warteg atau warung-warung makan itu, uh, penting nggak sih mereka itu menampilkan apa namanya nilai gizi dari menu-menu yang mereka sajikan minimum kalau mereka tidak sempat ke lab periksa minimum mereka bisa apa namanya menghitung estimasi kan banyak nih sekarang aplikasi yang bisa dipakai gitu kan atau bisa dari resep-resepnya mereka bisa menghitung sendiri. Nah, menurut kamu penting nggak sih atau perlu nggak sih sebagai seorang ahli gizi atau sebagai seorang dosen gizi gitu? Penting atau tidaknya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat itu gitu ya. Kalau kita sebagai sudut pandang seorang ahli gizi, tentu itu menjadi hal yang penting untuk ada estimasi kandungan gizi dari berbagai jenis makanan. Tapi ketika kita melihat dari sisi produsen, kira-kira apakah dengan ditambahkannya estimasi nilai gizi tadi bisa nggak sih meningkatkan penjualan dari produk itu gitu ya? Kemudian ada nggak sih benefit lain yang mereka bisa dapatkan ketika memang mereka mencantumkan klaim nilai gizi itu? Karena apa? Karena kita tahu sendiri bahwa barangkali sebagian besar ya, tidak semua, tapi sebagian besar masyarakat kita masih belum terlalu aware dengan apa ya klaim-klaim atau barangkali belum terlalu aware terkait dengan bagaimana kita mampu memilih makanan dengan zat gizi tertentu. Karena barangkali mereka juga belum tahu gitu ya, apa sih benefit ketika makanan X mengandung gula sekian, kalori sekian. Mereka belum belum tahu, belum ngeh terkait dengan itu. Tapi Kalau berarti penting itu apa penting tidaknya banget kan penting tahu gitu itu ya. kan penting Sebenarnya banget kan. sangat sangat penting sekali gitu. Hmm. Karena apa? Karena itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk mengatur kira-kira berapa sih kita sudah melakukan konsumsi harian untuk beberapa jenis zat gizi. Sudah lebih atau belum? Kalau lebih kan otomatis akan ada resiko ke depannya gitu ya. Apalagi kalau Ya, kelebihan itu terakumulasi sekian lama. Sehingga ini akan menjadi resiko. Kalau penting apa enggak dari aspek pandangan seorang ahli gizi, tentu ini penting. Sekaligus juga untuk mencerdaskan kepada masyarakat bahwa oh ternyata makanan yang jenisnya seperti ini itu tuh kalorinya tinggi, kalau jenisnya kayak gini kalorinya tidak terlalu tinggi, atau ternyata makanan jenis ini itu mengandung serat atau vitamin mineral yang baik bagi tubuh dan lain sebagainya. ya. Jadi ini kalau informasi nilai gizi itu termasuk klaim gizi nggak Bu? Atau beda lagi? Beda kali ya? Kalau kalau kita mengacu pada Hmm. regulasi tadi terkait dengan definisi klaim, berarti informasi nilai gizi bukan menjadi salah satu uh, klaim gitu ya, baik itu klaim Ya. gizi, klaim fungsi kesehatan maupun klaim lainnya tidak termasuk. Tetapi barangkali informasi nilai gizi ini penting untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa apalagi sekarang kan sedang cukup gencar nih terkait dengan pembatasan garam lemak yang beresiko untuk meningkat, di mana pangan-pangan tersebut meningkatkan resiko terjadinya PTM atau penyakit tidak menular. Sehingga Ya. dengan adanya informasi nilai gizi yang bisa kita tampilkan pada suatu produk, maka ini akan menjadi informasi tertentu yang bisa diterima oleh masyarakat agar mereka lebih aware terkait dengan preferensi pangan yang mereka konsumsi. Oh iya, terkait dengan tadi kamu menyebutkan gula, garam, lemak. Menurut menurut kamu nih Bu, apa namanya eh, informasi minimum yang perlu ditampilkan itu kira-kira apa saja? Apakah cukup kalorinya saja, ataukah memang harus mencantumkan jumlah yang tadi gula, garam, lemak, ataukah ya kalori dan zat gizi makro, protein, karbo? Yang mana sih yang paling minimum bisa ditampilkan gitu menurut kamu? Kita barangkali perlu juga melihat jenis produk pangannya apa gitu, dan Oh, kira-kira apa yang mau kita unggulkan dari produk betul, betul, pangan betul. itu, seperti itu. Kalau memang produk pangannya adalah produk-produk yang barangkali sehari-hari dikonsumsi, mungkin cukup untuk mencantumkan seperti misalkan zat gizi makro dan juga kira-kira berapa sih jumlah gula, lemak maupun Ya. natrium yang terkandung di dalamnya. Tapi ketika kita ingin menonjolkan suatu produk tertentu yang misalkan memang produk tersebut memiliki keunggulan tinggi serat misalkan ya secara ilmiah, maka kita juga bisa menampilkan informasi-informasi lain yang memang mendukung dari produk
yang kita cantumkan nilai gizinya tadi. Tapi yang perlu menjadi pertimbangan lain adalah siapa nih yang melakukan assessment atau Ya, penilaian betul, atau betul. bisa memberikan informasi terkait dengan kandungan nilai gizi pada suatu jenis pangan. Jangan sampai orang yang tidak paham Hmm, atau tidak mengetahui sebelumnya tentang bagaimana mencantumkan nilai gizi itu asal aja gitu ya mencantumkan informasi nilai hmm. gizi pada suatu pangan tersebut kayak gitu. Sip, sip, sip. Jadi buat sahabat makan baik yang punya apa namanya, yang punya bisnis restoran atau rumah makan gitu, yang mencari orang yang kredibel bisa mengestimasi atau menghitung mengeses kandungan gizinya, bisa nih langsung ke Pak Teguh sebagai dosen gizi, sebagai ahli gizi, atau bisa juga melalui makan baik karena makan baik punya punya apa namanya punya itulah punya ahli, kita punya ahli gizi yang bisa menghitung atau mengestimasi gizi. Nah, Gu, nah ini Dan satu pertanyaan lagi Mas ya, menambahkan gitu ya, uh, menambahkan terkait dengan hal ini. yo, Jadi bagaimana kita mengetahui ahli gizi tersebut kredibel atau tidak untuk hmm, melakukan assessment gitu ya ya, terkait dengan penggunaan informasi nilai gizi. Salah satunya adalah kita bisa mengecek apakah ahli gizi tersebut sudah memiliki ya, kalau kita kenal di tenaga kesehatan sebagai STR atau ya, 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 surat tanda registrasi, di betul, mana betul, betul. STR ini adalah menjamin kredibilitas seorang ahli gizi bahwa mereka memang memiliki kompetensi yang mumpuni dan kredibel untuk melakukan assessment atau penilaian terhadap pangan-pangan dan kandungan gizi pada jenis makanan tertentu. Ya, betul sekali ya. Nah, makan baik punya tuh nutrisionis yang udah punya STR gitu. Kita punya banyak tim yang sudah memiliki STR. Nah, Gu, ini Ya. mungkin di luar kamu sebagai ahli gizi atau sebagai dosen gizi. Anggaplah kamu sebagai orang awam, ya kan? Saya pengen ngasih ini nih, apa namanya, pertanyaan mungkin jika jika misalnya kamu berkunjung ke sebuah tempat makan atau restoran, nah di restoran itu misalnya ada menunya sih nasi goreng gitu kan, di situ kan nasi goreng ditampilkan jumlah kalorinya, terus kamu berkunjung lagi ke restoran yang satu, menu nasi goreng yang sama tapi tidak ada jumlah kalorinya. Sebagai orang awam nggak tahu sih, karena kamu memang dasarnya gizi ya, ya kita sudah bisa tebak yang mana yang kamu lebih memilih gitu kan. Tapi kira-kira kalau sebagai orang awam kita bisa nggak sih misalnya nilai kalori itu menjadi daya tarik sebuah menu gitu, kira-kira. Gini, kadang orang itu memilih pangan tertentu bukan hanya karena kandungan gizi, tapi faktor Ya, utamanya diantaranya adalah terkait dengan yang pertama barangkali harga yang harga, terjangkau, ya yang kedua betul adalah betul betul. rasa gitu ya. Rasa mungkin opsi kandungan nilai gizi ini menjadi opsi kesekian Ya, kali bagi ya. orang yang tidak paham seperti itu. Mm-mm. Nah, hal yang penting bagi kita pertama adalah barangkali mengedukasi sebagai seorang ahli gizi ya, mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat untuk lebih aware, lebih paham bagaimana mereka bisa memilih pangan-pangan tertentu yang memang memiliki health benefit bagi masyarakat, atau kita bisa untuk memilih pangan-pangan tertentu dengan informasi nilai gizi tertentu yang bisa mengurangi risiko kesehatan yang buruk bagi tubuh kita seperti Ya, itu. ya, ya. Jadi kalau misalkan tadi ya sebagai orang awam mungkin yang pertama akan dilihat adalah Harga, harganya berapa, rasanya harga. enak apa enggak gitu ya. Murah meriah Belum gitu barangkali kan. belum memikirkan gitu ya, belum sampai kepada memikirkan eh, kandungan energinya berapa kayak gitu ya. Hmm. Tapi bagi orang-orang yang sudah aware, sudah melek gitu ya, dan dia memang memiliki program tertentu, misalkan ingin melakukan pengaturan pola makan untuk meningkatkan berat badan atau menurunkan berat badan, mungkin akan lebih aware terkait dengan informasi nilai gizi yang tercantum pada pangan tertentu. Ya sih, betul banget sih. Jadi ya salah satu kita sih memang lagi mengkampanyekan gerakan-gerakan seperti itu ya. Kita ada sosialnya juga gitu kan. Baik, uh, ya memang sangat penting banget ya menurut saya untuk informasi-informasi nilai gizi itu, dan ya makan baik sih punya 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 itu. Tapi Apa? punya apa lagi namanya program nutrition labeling untuk
apa namanya untuk usaha-usaha yang kecil gitu kan. Ya kita free, nggak pungut biaya. Jadi kan lebih banyak gitu usaha-usaha pinggir jalan, warteg dan lain itu kan minimum informasi kalorinya bisa ada gitu. Dan harapan kita sih ke Nah, depannya memang ada semua itu ya. Jadi Indonesia bisa ya, menjadi ya, negara betul. pertama yang itu, yang siapapun yang makan dimanapun dia makan ada informasi nilai gizinya. Itu yang kita Nah, harapkan. ini salah satu inisiatif yang baik menurut pandangan saya gitu ya kepada Ya, makan baik bila memang bisa melakukan hal ini. Karena kan mungkin banyak apa namanya UMKM maupun pedagang-pedagang kecil yang kurang terlalu aware karena memang mereka nggak tahu dan barangkali mereka juga tidak apa ya eh, label gizi tadi belum terlalu memiliki benefit bagi mereka. Tetapi ya. ketika kita dengan sukarela membantu mereka, maka secara tidak langsung pun mereka sudah akan mulai mengenal, oh ternyata bagus loh kalau memang kita memberikan Ya, ya, informasi ya. nilai gizi pada pangan-pangan yang dijual belikan kepada konsumen. Boleh deh kapan-kapan kita roadshow ke Puerto Rico sana, ya kan? Kita coba, kan banyak tuh pedagang-pedagang di sana juga kan. Boleh lah Iya, kapan-kapan roadshow ke sana kalau setelah ini. Dan ya terakhir Bu, sebagai ahli gizi atau sebagai dosen gizi, mungkin ada pesan-pesan kepada sahabat makan baik. Ya apa sih pentingnya informasi nilai gizi atau pentingnya gizi ini untuk kita ketahui, dan kira-kira seperti apa cara-cara yang baik gitu loh dalam memilih atau menentukan apa yang kita mau konsumsi. pertama mengetahui dulu gitu ya, ketika kita ingin memilih suatu jenis pangan tertentu, maka prinsip gizi seimbang harus kita terapkan pada makanan-makanan yang kita konsumsi. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan gitu ya. Jadi dari mulai sumber karbohidrat, kemudian protein, sumber zat gizi makro, mikro, vitamin mineral, kemudian air, dan juga tidak lupa ditunjang dengan aktivitas fisik dan juga menjaga kebersihan seperti itu. Itu yang pertama yang menurut saya perlu untuk kita senantiasa pesankan kepada masyarakat. Yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui porsi atau kebutuhan zat gizi harian kita, nah kita baru bisa menentukan kira-kira untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita, kita perlu mengkonsumsi makanan apa saja. Disinilah kemudian peran informasi nilai gizi pada sebuah label pangan itu menjadi penting. Kenapa? Supaya kita bisa memperkirakan kira-kira dalam sehari itu kita sudah cukup belum sih konsumsi kalorinya, kita sudah cukup belum sih konsumsi proteinnya, kita sudah cukup atau bahkan berlebih sih konsumsi lemaknya dan zat gizi yang lain. Sehingga semakin banyak masyarakat yang aware akan informasi nilai gizi, akan kandungan gizi, dan semakin banyak masyarakat yang lebih berhati-hati dalam mengonsumsi produk pangan yang baik untuk kesehatan, maka insya Allah kita juga turut berkontribusi dalam meningkatkan status gizi masyarakat di negara kita. Seperti itu kurang lebih Mas Sansa. Jadi buat teman-teman sahabat makan baik sekalian, bila teman-teman ingin melakukan tujuan diet tertentu gitu ya, baik untuk menurunkan berat badan atau meningkatkan berat badan, maka teman-teman sangat penting dan juga orang umum sih ya, sangat penting sekali untuk memperhatikan tadi informasi nilai gizi. Jangan sampai kita terlalu berlebih mengkonsumsi jenis pangan tertentu seperti misalkan gula, garam maupun lemak secara berlebihan di dalam tubuh kita, karena pangan-pangan dengan sumber zat tadi itu memiliki resiko yang buruk kepada kesehatan kita ketika kita konsumsi berlebihan dan akumulatif dalam jangka waktu yang lama. Sip, sip, sip. Wah, mantap banget nih. Thank you ya, Gu, atas informasi yang sudah di-sharing atau dibagikan pada kita semua. Dan tentu saja, apa namanya, ya, masyarakat atau sahabat makan baik itu harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga, apa namanya, jaga dirinya dengan konsumsi makanan yang baik-baik saja, gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banget Bu udah mau mampir di acara kami podcast kesehatan dan gizi. Jadi podcastnya tuh pakai Z ya.
Siap. podcast kesehatan Sukses dan selalu fisik. untuk Ya, makan baik. sip, Semoga sip, sip. terus menginspirasi masyarakat dan terus melakukan gerakan-gerakan sosial yang Mantap. bermanfaat untuk masyarakat. Siap, itu sudah menjadi visi kami ke depannya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Teguh Jati Prasetyo, ahli gizi, dosen gizi dari Universitas Jenderal Sudirman, dan juga sekaligus sahabat dari saya, teman cerita, teman berbagi pengalaman, teman curhat, dan teman senasib kayaknya ya. Kita akhirnya senasib juga memulai awal karir yang baru. Nah, kita akan membuat gebrakan-gebrakan baru juga ya Gue nanti ya ke depannya ya. Ya, Bisa tentu lah harus. yang bisa dilakukan gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banget sudah mau berbagi ke sahabat makan baik. Ya, saya rasa cukup ya ngobrol-ngobrol kita udah panjang lebar, udah banyak ilmu yang kita ketahui. Sekali lagi jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like serta komen. Kalau ada usulan topik silahkan ditulis di bawah di chat kita. Nanti kita akan coba bahas lagi dan nanti kita akan undang Pak Teguh lagi untuk bahas topik-topik menarik lainnya yang sesuai dengan keahlian beliau dan ya kita akan ngobrol secara asik ya. Jadi jangan lupa saksikan channel podcast di YouTube Makan Baik. Sampai jumpa di tema-tema berikutnya. Sip. Thank you Agu. Yuk, Siap. sama-sama Mas Anca, founder Makan Baik. Mantap.